Baiklah, tema kita pada hari ini tentang hadis-hadis yang berbicara tentang uh, masalah keyakinan dan keraguan di dalam kita berbuat, beramal, ibadah. Bagaimana kita menyikapinya? Karena ini banyak terjadi di dalam kita alami ketika kita berbuat, kita mengalami keraguan. Bagaimana kita menyikapinya? Dan apa hukum dari perbuatan kita tersebut? Nah, ada beberapa hadis di sini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la?" فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Rawahu Muslim. Artinya apabila seseorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, ya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah telah keluar sesuatu, angin, kentut atau belum. Nah, ini saya ada keluar angin apa enggak ya? Itu dalam sholat misalnya. Atau di tengah-tengah wudhu. Maka janganlah dia keluar dari masjid atau membatalkan sholatnya hingga dia betul-betul mendengar suara atau mencium bau. Artinya betul-betul yakin kalau ada yang keluar. Tapi kalau hanya sekedar, tadi ada yang keluar apa enggak ya? Ada yang keluar apa enggak? Udah, ya, hilangkan keraguan itu, lanjutkan sholatnya. Jangan sesuatu yang sudah kita lakukan itu dirusak oleh keraguan. Itu hadis diriwayat Imam Muslim. Baik, hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abbad ibni Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Ya. Dari Abbad bin Tamim radhiyallahu anhu, dari pamannya berkata bahwasanya ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia merasakan seakan-akan ya ingin, artinya seakan-akan ingin atau seakan-akan ya seperti tadi, seakan-akan keluar angin atau kentut dan lain sebagainya di dalam sholatnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah membatalkan sholat, keluar dari sholat, atau melanjutkan sholat? Ya, karena ini keraguan ini kalau udah datang dalam hati kita, kita nggak akan bisa khusyuk. Ini gimana, ini batal apa enggak. Jadi akhirnya kita jadi apa? Nggak bisa khusyuk, nggak bisa fokus. Bahkan mungkin bacaan imam pun kita nggak dengar. Bahkan imam udah sujud pun kita masih berdiri. Gitu. Kadang karena kebimbangan dan keraguan tersebut. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan. Ya, beliau bersabda, la yang fatil, janganlah dia membatalkan sholatnya. Ya, oleh sebab keraguan tadi. Ya, aula yang sorib, atau jangan ya keluar dari sholatnya hatta yasma'a sautan, sehingga dia benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Ya. Artinya ini betul-betul yakin, walaupun mungkin dia tidak mendengar suara ataupun bau nggak ada, tapi dia betul-betul yakin dan betul-betul merasakan ya bahwa ada angin yang keluar misalnya. Nah, barulah dia boleh membatalkan sholatnya. Tapi kalau belum yakin, masih ragu, tadi sepertinya saya merasa tapi nggak pasti. Nah, maka hukumnya apa? Nggak boleh keluar daripada sholat. Bahkan haram hukumnya keluar dari sholat. Ya, bahkan berdosa hukumnya kita keluar dari sholat, artinya membatalkan sholat oleh sesuatu yang meragukan. Nah, kemudian hadis yang ketiga dari An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri
kam shalla, salasan am arba'an, falyatrahish syakka wal yabni ala mastayqana. Thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima. Fa in kana shalla khamsan, syafa'na lahu salatahu. Wa in kana shalla itmaman li arba'in, kanata targhiman lisyaitan. Artinya apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam sholatnya, sehingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Nah, ini sering dialami ya. Mungkin hampir semua kita pernah mengalami hal yang serupa. Nah, ini sholat isya atau sholat zuhur, sholat asar, ini udah rakaat ketiga apa rakaat keempat ya? Rakaat ketiga keempat ya? Bingung ya. Nggak tahu, nggak bisa dipastikan. Nah, itu ragu itu artinya sama sekali nggak bisa memastikan atau memilih mana yang lebih kuat antara 3, 4. Itu namanya syak, ya, ragu. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hendaklah dia mengabaikan keraguannya, ya, tinggalkan keraguan tersebut. Ya, artinya jangan diikuti, jangan terus diikuti kebimbangan tersebut, ya, dan melakukan yang dia yakini, ya. Tapi ambillah yang yakinnya, yang pasti, ambil yang pasti. Oke, ketika kita ragu, ini rakaat ketiga atau keempat, yang pasti mana? Yang pasti adalah 3. Kenapa? Karena yang kita ragukan itu adalah 4. 4 itu belum tentu, tetapi kalau yang kita ragukan ini 3 apa 4, 3 apa 4. Yang jelas adalah ya 3, karena nggak mungkin terlalu jauh itu. Ini rakaat ke-1 apa ke-3. Itu kalau itu mah ngimpi orang itu. Itu sholat ngimpi mungkin ya. Kalau dari 1 ke 3 pasti ya biasanya ada antara 3 dan 4. Nah, yang sudah pasti adalah bahwa 3 itu sebelum 4. Nah, maka ya udah kita ambil yang paling sedikit, ya, yang sudah pasti, yaitu 3. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kita berdiri 1 rakaat lagi, sempurnakan. Ya udah, saya sudah sholat 3 rakaat, berarti tinggal satu rakaat lagi. Dan ini terjadi biasanya banyak, bahkan sebelum salam. Ini udah rakaat ketiga apa keempat ya? Ya, pas mau salam, ini udah ketiga apa keempat ya? 3 apa keempat? Ya udah, ya, tinggalkan ragu-ragu tersebut, katakan, ini yang ketiga. Setelah itu berdiri lagi, sempurnakan 1 rakaat, kemudian tahiyat, kemudian setelah itu apa? Tsumma yasjudu sajdatain. Nah, kemudian setelah itu sebelum salam, sujud sahwi, dua sujud sebelum salam, ya. Sujud ini sebenarnya bukan hanya sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu disebabkan karena lupa, tapi kan terkadang yang terjadi itu bukan karena lupa saja, ya, tapi karena ragu atau karena ya bahkan meninggalkan sunnah ya secara sengaja, yang sunnah abad itu pun disunahkan untuk sujud sebelum salam. Nah, tetapi sujud ini lebih dikenal dengan sujud sahwi. Baik. Bagaimana ternyata apabila dia betul-betul sudah dapat 4 rakaat. Ya, pada rakaat keempat dia ragu, ini rakaat keempat apa ketiga apa keempat. Ya udah, tetap ambil yang paling rendah, bangkit 1 rakaat lagi, walaupun ya jadi 5, walaupun jadi 5. Ya. Nah, ini biasanya kalau kita sholat sendirian ya, tapi kalau sholat berjamaah sebagai imam pasti ada makmum yang negur gitu. Ya, pasti ada makmum yang negur. Nah, kalau imam ditegur, misalnya ada imam berdiri ke rakaat yang ke-5. Makmum sudah betul-betul tahu bahwa rakaat itu adalah rakaat ke-5. Maka dia harus memberi peringatan. Subhanallah dan lain sebagainya. Atau ke yang perempuan menepuk tangan dan lain sebagainya untuk mengingatkan. Tapi kalau imam itu masih tetap ngotot, makmum tidak boleh mengikuti. Nggak boleh
mengikuti. Kalau mengikuti, sholatnya batal. Apa yang harus dilakukan? Ya, apakah kita salam duluan? Atau menunggu? Ada dua opsi. Ya, tunggu. Tetapi yang paling baik adalah kita niat mufaroqah. Karena pertama udah diingetin tadi, tapi imamnya tetap ngotot. Maka kita mufaroqah, niatnya apa? Niat keluar dari jamaah, kemudian kita sempurnakan sholat kita, setelah itu salam. Biarin imamnya sholat sendirian. Nah, kenapa? Karena udah diingetin tadi. Ya. Baik. Bagaimana kalau ketika itu kita masbuk? Ya, kita dapat 3 rakaat. Ya. Nah, ketika imam bangkit 1 rakaat lagi, pada rakaat kelima kita baru dapat 4. Nah, apakah kita mengikuti imam? Tetap juga tidak boleh mengikuti imam pada saat itu. Karena posisinya dia berada pada kesalahan. Nggak boleh ikut. Kita niat mufaroqah juga, niat sholat sendiri, keluar dari jamaah, kemudian kita berdiri lagi untuk menyempurnakan 1 rakaat kita. Tapi nggak boleh kita ikuti, ya, nggak boleh kita ikuti imam tersebut. Kenapa? Karena dia sudah berbuat kesalahan. Baik. Kata Rasulullah, fa in kana shalla khamsan, apabila ternyata dia sholat 5 rakaat, ya, maka kedua sujud itu, ya, menggenapkan sholatnya, ya, artinya akan ya menutupi kesalahan yang dia lakukan, ya, menutupi kesalahan yang dilakukan tadi. Baik. Jika seandainya sholatnya sempurna, artinya betul 4 rakaat, terus sujud sahwi itu fungsinya untuk apa? Maka kedua sujud itu bisa menjadikan setan marah, jadi jengkel gitu. Artinya tujuan setan itu ingin merusak sholat kita gitu. Ya. Maka ketika udah kebingungan, nah mulai dah senyum-senyum gitu. Ketika berbuat kesalahan, udah tertawa terbahak-bahak dia. Ya, tertawa terbahak-bahak, tapi ketika ditutup dengan sujud sahwi, langsung diam, kesel dia. Ya, kesel jadinya setan di situ. Ya. Nah, maka ini panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkara ini itu bukan hanya dapat diterapkan di dalam sholat saja, ya, karena kasus yang terjadi ini memang kasus yang terjadi pada sholat, tetapi ini bisa diterapkan di dalam seluruh ibadah lainnya, bukan hanya sholat saja. Nah, maka dari ketiga hadis ini dan hadis-hadis yang memiliki kandungan yang serupa, itu para ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum yang kemudian menjadi kaedah yang disebut dengan kaedah fikih, ya, qawaid fiqhiyah yang sangat berfungsi untuk memberikan tuntunan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, terlebih pada ibadah kita, karena siapa di antara kita yang nggak pernah ragu? Pasti, ya. Nah, bahkan juga di dalam relasi sosial dan individual kita itu akan sangat berfungsi kaidah ini. Nah, apa kaidah tersebut yang diambil dari ketiga hadis ini ataupun dari hadis-hadis yang memiliki kandungan yang serupa? Kaidah tersebut ialah al-yaqinu la yuzalu bisyakki, bahwa keyakinan itu tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Artinya tidak boleh kita batalkan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang masih meragukan. Itu kaedahnya, ya. Sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang pasti tidak dapat dihilangkan, tidak boleh dibatalkan dengan keraguan. Ya. Nah, ini banyak terjadi orang ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya apa? Dia ulangi sholatnya lagi, ya, bahkan pertengahan wudhu dia merasa kok ada yang keluar angin gitu, tapi nggak pasti, diulangi wudhunya lagi, ya. Bahkan dulu mungkin saya pernah cerita, kawan di pondok nggak tahu kayak punya was-wasah keraguan yang level tinggi udah ini. Artinya apa? Setiap takbir Allahu Akbar dia merasa ragu, ini kayaknya belum tepat ini.
Akhirnya apa? Diulangi lagi takbirnya, Allahu Akbar. Terkadang bisa mau sholat itu sampai 5 kali takbir. Nah ini mungkin kalau sholat sendirian, mungkin nggak jadi masalah. Masalahnya nih kalau jadi imam. Dan pernah kita waktu itu sholat zuhur, ya, udah menata niat, kemudian imamnya takbir Allahu Akbar, kita pun ikut takbir di belakang. Ternyata setelah beberapa saat dia takbir lagi, Allahu Akbar. Lah, ini takbir apa ini? Perasaan nggak ada jenazah di depan gitu. Ya, takbir lagi. Ternyata dia ulangi. Setelah itu kita pun bingung mau ngapain ini. Nah, imamnya membatalkan sholat. Nah, lah kok kita masih sholat gitu. Akhirnya mau nggak mau kita pun membatalkan sholat. Ulang takbir lagi. Sampai 4 kali, bahkan sampai 5 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nah, ini kan jadi masalah besar. Nah ini tidak boleh seperti itu. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Artinya apa? Ketika kita sudah Allahu Akbar, sudah terucap dengan benar, terus merasa ini kayaknya ini apa hatinya masih belum nyangkut, belum tepat, belum khusyuk dan lain sebagainya. Udah hiraukan semua itu, tinggalkan semua itu karena kita sudah sah masuk di dalam sholat, maka nggak boleh, bahkan haram hukumnya kita batalkan. Haram hukumnya kita keluar. Kalau kita keluar, ulangi lagi, berdosa. Kenapa? Karena kita sudah membatalkan sesuatu yang sudah pasti, karena Allahu Akbar. Ya, udah benar Allahu Akbarnya. Kemudian dibatalin lagi, nggak boleh. Itu haram hukumnya. Kita udah masuk di dalam sholat, ya, dinamakan dengan takbiratul ihram, dengan takbir ihram yang menyatakan bahwa haram bagi kita untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan di luar dari perbuatan sholat. Terlebih lagi membatalkan sholat itu sendiri. Membatalkan sholat itu hanya boleh dilakukan dengan alasan yang benar. Dengan alasan yang pasti. Dengan alasan yang syar'i. Kalau hanya keraguan, ini belum tepat, ini kurang niatnya kurang pas, kurang khusyuk dan lain sebagainya, haram hukumnya kita keluar. Bukan hanya nggak boleh loh, bukan hanya makruh, tapi hukumnya haram. Ya, haram. Nah, maka kaidah ini menyatakan bahwa al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Sudah mengatakan Allahu Akbar, itu sudah pasti, sudah pasti masuk di dalam sholat. Nah, maka ketika ada keraguan-keraguan yang datang, setelah itu tidak boleh kita batalkan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Karena memang itu sebenarnya itu kerjaan setan itu. Itu kerjaan setan itu. Yang ingin merusak sholat kita. Macam-macam dibisikkan kepada kita supaya kita lalai dari sholat kita, supaya sholat kita rusak. Nah apabila kita betul-betul merusak sholat kita, itu udah terpingkal-pingkal, tepuk tangan itu setan, itu sakit perut itu ketawanya itu. Ya, ya. Kalau lupa niat, kalau lupa niat misalnya tiba-tiba Allahu Akbar, saya lupa niat tadi. Kalau kita pasti bahwa kita belum berniat, maka di situ nggak apa-apa. Tapi kalau tadi saya udah niat apa belum? Niat apa belum? Ya, al-aslu kita udah masuk sholat, itu sudah niat. Itu kalau kita ragu, tapi kalau kita yakin kita belum berniat, itu urusan lain lagi. Karena di sini kaidahnya al-yaqin la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak boleh dibatalkan oleh sesuatu yang ragu. Keyakinan itu boleh dibatalkan dengan sesuatu yang yakin, yang pasti juga. Ya, baik. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam syariat Islam, ya, dan banyak permasalahan-permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Ya, nah, kaidah ini mengcover banyak permasalahan mulai dari masalah ibadah, muamalah, ya, transaksi, jual beli, akad-akad, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal atau yang dikenal di dalam fikih sebagai hukum had. Nah, ini berlaku kaidah ini. Ya. Nah, Imam Suyuti menjelaskan bahwa kaidah ini dapat diterapkan di semua bab-bab fikih. Apa saja bab-bab fikih itu? Ya, bab-bab fikih itu banyak sekali. Di dalam misalnya
di dalam bab toharoh. Di bawah toharoh itu ada sub-sub judul lagi, ya. Ada wudhu, ada tayamum, ada izalatun najasa, ada lain sebagainya. Kemudian setelah itu masuk bab sholat, masuk bab ini, masuk bab ini, masuk bab ini, masuk bab ini, ya. Nah, kaidah ini dapat diterapkan di dalam kebanyakan, ya, bahkan di semua bab-bab fikih dan permasalahan-permasalahan fikih itu dicakup oleh kaidah ini, ya. Bahkan mencapai kepada 3/4 permasalahan di dalam fikih. Di dalam permasalahan fikih itu ada 1 juta lebih permasalahan di dalam fikih. Dan 3/4-nya, ya, 3/4-nya itu bisa diselesaikan masalah-masalah tersebut dengan kaidah ini, ya. Nah, Imam Nawawi juga menyatakan bahwa kaidah ini merupakan kaidah umum yang mencakup banyak permasalahan dan tidak terkecualikan dari kaidah ini kecuali hanya beberapa masalah saja. Nah, maka Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kaidah ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan agama Islam yang kita cintai. Ya. Apabila kita menerapkan kaidah ini, maka kita akan semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Karena kita semua sadar bahwa kehidupan itu tidak akan pernah terlepas dari kondisi yang disebut dengan keraguan di dalam banyak hal, ya. Yang mana dari keraguan ini dapat muncul was-was yang pada akhirnya mengganggu kegiatan ibadah seseorang, terutama di dalam permasalahan toharoh, sholat, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi Islam dengan segala kesempurnaannya memberikan jalan keluar kepada umatnya, yaitu dengan adanya kaidah yang agung ini. Ya. Nah, maka dengan kaidah ini ya bisa Islam itu bisa diterapkan di dalam setiap masa dan setiap tempat. Karena kalau kita hanya kembali kepada teks Al-Quran, teks hadis, banyak permasalahan-permasalahan yang tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Nah, tetapi para ulama dengan ilmu yang diilhamkan oleh Allah kepada mereka, ya, dapat dengan pemahaman mereka, ya, dan kapasitas keilmuan mereka dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang kemudian menjadi kaidah umum. Yang dengan kaidah inilah kita bisa mengembalikan setiap peristiwa kepada hukum yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, ya, yaitu yang dinamakan dengan qiyas. Qiyas itu ada masalah tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi ada masalah yang serupa, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti contoh yang paling real adalah tentang zakat. Di dalam Al-Quran, terlebih lagi di dalam hadis, itu tidak ada menyebutkan zakat dengan beras. Ya, enggak ada. Yang disebutkan adalah gandum, ya, gandum, kemudian emas, kemudian lain-lainnya, ya. Tapi nggak ada beras. Nah, kemudian kita mau berzakat di negeri kita dengan gandum, kita nggak ada gandum di sini. Nah, kemudian dilihat kenapa gandum di sini? Karena gandum adalah makanan pokok orang Arab. Sementara makanan pokok orang Indonesia beras. Maka dikiaskan, berarti hukumnya sama. Karena kedua-duanya sama-sama makanan pokok. Nah, maka dengan kaidah-kaidah itu bisa diterapkan kepada semua masa dan semua zaman. Baik, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, ya, seorang ulama dari mazhab Maliki, para ulama sepakat bahwa barang siapa yang yakin, nah, dia telah berhadas, yakin sudah hadas, ya, kemudian dia ragu-ragu apakah telah berwudu atau belum. Dia sudah pasti tadi dia sudah hadas. Tapi setelah itu yakin, saya udah wudu apa belum ya? Karena mungkin ngobrol pas mau sholat, tadi saya udah wudu belum? Saya tadi kentut. Tapi
Setelah itu saya udah berwudu atau belum ya? Udah wudu atau belum? Nah, maka apa yang harus dilakukan? Maka keraguan ini tidak berfungsi sama sekali dan dia tetap wajib untuk berwudu kembali. Ya, wajib berwudu kembali. Kenapa? Karena yang dia yakini dia sudah hadas. Kemudian dia ragu, udah wudu atau belum gitu. Nah, atau sebaliknya sudah wudu, sudah sholat, kemudian ya ngobrol-ngobrol. Kemudian dia ragu, tadi saya udah wudunya udah batal belum? Ya sudah ngobrol mau sholat sunat lagi ya. Jadi saya sudah batal apa belum wudunya ya? Batal apa belum? Nah maka yang sudah pasti adalah dia sudah berwudu. Sementara yang dia ragukan adalah wudunya itu udah batal atau belum. Maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Wudunya masih belum batal. Nah, kenapa? Karena yang pasti tadi yang diyakini dia sudah wudu. Yang diragukan adalah batal atau belum. Nah, maka yang keraguan ini tidak boleh membatalkan yang yakin. Nah, itu kaidah, ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ragu itu tidak dianggap, ya. Artinya tidak dianggap memiliki wujud menurut ulama. Sebab apa? Sebab yang menjadi ukuran adalah sesuatu yang meyakinkan. Karena kalau kita mengikuti keraguan terus, maka kita akan terombang-ambing di dalam kebingungan, was-was, dan lain sebagainya. Nah, maka tentu di dalam beragama kita nggak diinginkan untuk kebingungan. Ya, kita ingin dijadikan tenang. Ya, nah ini merupakan pokok yang sangat agung dan esensial di dalam permasalahan fikih. Baik, apa makna kaidah tadi al-yaqinu la yuzalu bisyakki? Sesuatu yang pasti, yang meyakinkan, tidak dapat dihilangkan atau dibatalkan oleh sesuatu yang meragukan. Artinya bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan begitu saja kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan juga. Nah, dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Ya. Demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Baik, bagaimana kita terapkan kaidah ini di dalam banyak masalah. Baik, contoh penerapan. Ya. Jadi ini tema kajian kita kali ini ya kaidah fikih, ya kaidah fikih ya. Kaidah fikih karena hadisnya memang berbicara tentang itu. Baik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah ini mencakup banyak sekali permasalahan-permasalahan syar'i dan sangat sulit untuk menyebutkan tiap-tiap masalah tersebut, ya. Cukup disebutkan sebagiannya saja sebagai contoh untuk memahami penerapan kaidah ini yang kemudian itu nanti bisa kita terapkan di dalam peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian serta kasus-kasus yang kita atau permasalahan-permasalahan yang kita alami di dalam hidup kita. Ya. Pertama, apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, pakaiannya kena najis. Dia yakin kena najis pakaiannya. Akan tetapi dia tidak tahu di bagian mana dari pakaian tersebut yang terkena najis. Ya. Maka hukumnya apa? Artinya dia, ya ini yang bagian mana yang kena ya? Dia nggak pasti. Artinya dia tidak yang yakin adalah pakaiannya kena najis. Tetapi bagian mana yang terkena najis oleh pakaiannya, oleh pakaian yang terkena najis, dia tidak pasti. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah dia tidak boleh menggunakan pakaiannya untuk sholat. Ya, artinya dia harus mencuci pakaiannya seluruhnya. Kecuali kita tahu misalnya ada darah sini, kelihatan gitu. Nah, kita bisa cuci tempat yang terkena najis saja. Tapi kalau nggak kelihatan, misalnya kita jalan, ada kuda, kencing, kecipratan. Yang kena yang mana ya? Nggak tahu. Nah, maka udah. Ya, sesuatu yang pasti, yaitu apa? Kena najis, tidak bisa kita
kita kita kita oh kayaknya ini yang kena, kita cuci sebagian, nggak boleh. Maka hukumnya kita harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Kan. Yang kedua, contoh lain. Apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu. Nah, ini contoh yang tadi sebenarnya. Kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum. Ya. Maka dia tidak perlu berwudu lagi. Ya, tapi kalau mau tajdid, ya nggak apa-apa. Tapi tidak berwudu untuk raf'ul hadas, karena hadasnya belum ada. Ya, hadasnya belum ada. Ya, maka dia tidak perlu, artinya tidak wajib untuk berwudu lagi. Nah, kenapa? Karena kaedahnya tadi menyatakan bahwa dia sudah yakin berwudu, maka tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contoh ketiga, begitu juga sebaliknya apabila orang yakin sudah bahwa wudunya telah batal, akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu lagi. Baik. Contoh keempat, barang siapa yang ragu dalam sholatnya, apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya, ya. Nah, ini kan ragu, ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka dia harus mengikuti yang yakin atau yang pasti. Yang pasti adalah 3 lebih dulu daripada 4. Ya, maka yang sudah pasti adalah 3. Sementara 4 ini masih belum dipastikan, gitu. Ya. Ya, ini kita pada rakaat ketiga. Atau katakanlah rakaat keempat. Ini 3 apa 4? 3 apa 4? Ya, maka yang udah pasti adalah 3. Yang 4 ini masih diragukan. Ya, maka dia harus mengambil yang pasti, yaitu yang yakin, yaitu ambil yang paling sedikit rakaatnya, kemudian menyempurnakan 1 rakaat lagi. Nah, yang mana dalam permasalahan ini adalah 3 rakaat. Contoh lain, apabila seseorang makan sahur di akhir malam, kemudian dia ragu apakah sudah fajar atau belum. Ini udah terbit, ya, misalnya nggak kedengeran azan, mati lampu, mendung, memang semua tanda-tanda untuk mengetahui fajar itu nggak ada. Ya, jam pun nggak ada, handphone juga mati dan lain sebagainya. Sekiranya itu terjadi, ya, kemudian kita makan sahur, ini udah masuk subuh atau belum ya? Udah masuk subuh atau belum? Maka hukumnya apa? Hukumnya apa itu? Batal. Puasanya sah. Kenapa? Karena bukan niat. Karena masuk subuh ini masih diragukan. Ya, yang pasti adalah malam itu masih. Ya, kenapa? Karena kita masih di ujung malam. Makanya malam itu hukumnya masih ada. Yang diragukan itu adalah sudah subuh atau belum, kecuali setelah kita alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana ja'ala minal muslimin, tiba-tiba mendungnya hilang, tiba-tiba matahari nongol. Nah, kalau gitu mah batal. Kenapa? Karena pasti. Nah, artinya keyakinan ini boleh dibatalkan dengan sesuatu yang sama, yaitu yang pasti. Ya. Tapi kalau enggak pasti, enggak boleh kita membatalkan puasa kita, ya. Nah, maka puasanya sah karena hukum asalnya adalah bahwa malam masih ada, ya. Nah, sebaliknya, ini sebaliknya. Jika ia makan untuk berbuka di akhir petang, ya, tapi dia ragu apakah sudah masuk maghrib atau belum, ya, sudah masuk maghrib atau belum. Nah, maka yang sudah pasti adalah siang itu masih ada. Yang diragukan udah masuk maghrib atau belum. Maka nggak boleh kita ambil yang ragu ini, kita tinggalkan yang pasti. Artinya kalau masih tetap makan juga ketika itu dalam keadaan dia ragu, maka hukum puasanya batal. Walaupun waktu itu udah masuk maghrib. Tapi karena dia nggak pasti, dia nggak yakin udah masuk maghrib atau
atau belum. Ya, mungkin kasusnya ya sama juga seperti tadi itu, mendung, azan nggak kedengeran, jam juga lagi mati baterainya dan lain sebagainya. HP juga udah dari semalam nggak dicas, mati nggak. Ya maka dalam keadaan seperti itu, ketika kita belum pasti, ya masih ragu, maka ya hukumnya kita ambil yang pasti bahwa ya, siang masih ada dan maghrib masih diragukan. Maka apabila dia tetap makan, maka puasanya batal. Kenapa? Karena hukum asal adalah bahwa matahari belum terbenam dan siang masih ada. Ya. Contoh ketujuh. Begitu pula dengan permasalahan putaran tawaf. Apabila dia ragu berapa kali dia telah berputar mengelilingi Ka'bah. Ya, silahkan Ibu. Ya. Pas lagi tawaf, ini saya sudah berputar berapa kali nih, gitu. Ya, berputar berapa kali nih? Ya, apakah 2 kali atau 3 kali atau 4 kali atau 5 kali? Maka dia sama kasusnya seperti sholat tadi, udah dapat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia harus menganggap bahwa dia baru berputar 2 kali. Ya. Ini udah berputar 2 kali atau 3 kali ya, 2 kali atau 3 kali, maka udah anggap dirinya baru berputar 2 kali dan begitu seterusnya. Ya, kenapa? Sekali lagi bahwa kita harus mengambil yang pasti dan yakin, ya, yang pasti dan yakin. Contoh ke-8, barang siapa yang telah sah nikahnya, kemudian dia ragu apakah telah mentalak istrinya atau belum. Ada mungkin orang yang seperti itu ya. Dia ragu, saya sudah tolak istri saya atau belum ya? Ya, maka hukumnya apa? Pernikahannya tetap sah. Kenapa? Karena yang sudah pasti adalah dia sudah akad nikah. Gitu. Ya, akad nikah. Tapi kalau sebaliknya, ini saya sudah akad nikah atau belum? Akad nikah atau belum? Itu berarti akad nikahnya belum sah. Kenapa? Karena dia ragu. Gitu. Ya. Nah, maka pernikahannya tetap, dalam contoh 8 ini pernikahannya tetap sah. Kenapa? Karena akadnya itu sudah pasti. Yang dia ragukan itu dia sudah mentalak istrinya atau betul ini atau belum gitu. Ini kayaknya bisa lupa seperti itu, kebanyakan nonton kartun. Nah, yang ke-9, apabila ada seorang istri ditinggal suaminya bepergian dalam jangka waktu yang lama, suaminya menghilang, gitu. Nggak tahu kemana gitu. Bapak, hukumnya apa? Apakah sang istri itu boleh menganggap suaminya udah mati sehingga dia boleh menikah lagi atau bagaimana? Nah, maka dia tetap dihukum sebagai istri laki-laki tersebut dan tidak boleh baginya untuk menikah lagi. Ya. Kecuali ada bukti kalau suaminya itu sudah meninggal misalnya. Ya. Atau bukti-bukti lain yang menyatakan kalau pernikahannya sudah berakhir, ya. Nah, maka dia tetap dihukumi sebagai orang tersebut masih tetap dihukumi sebagai orang yang hidup. Nah, dan ini banyak kasus terjadi seperti ini, ya. Kasus terjadi seperti ini. Di antaranya juga yang saya pernah baca kasus Ibu Megawati dulu pernah menikah dengan seorang tentara, kemudian pergi melaut, hilang nggak tahu kemana. Akhirnya nikah dengan orang lain. Ternyata setelah menikah suaminya yang lama datang pulang. Akhirnya apa? Mau tidak mau pernikahan yang kedua tersebut harus difasakh. Kenapa? Karena masih terhitung sebagai istri yang sah bagi suami yang pertama. Ya. Nah, maka patokan utamanya itu adalah harus betul-betul yakin.
Ya, nggak boleh kita mengambil hukum dari sesuatu yang masih belum pasti. Nah, itu kaidah yang sangat yang baku. Ini bisa diterapkan di dalam semua kehidupan. Nah, ini banyak sekali terjadi di dalam masalah pernikahan. Dulu pernah ada yang bertanya, ada seorang perempuan cekcok dengan suaminya, akhirnya nggak ada kata apa, nggak bisa berdamai kedua-duanya, akhirnya sepakat untuk islah. Islah artinya ada hakam, ada apa namanya, ada penengah dari keluarga laki-laki, ada penengah dari keluarga perempuan. Akhirnya yang laki-laki ini, artinya ini inisiatif dari sang istri. Akhirnya dia panggil penengah dari keluarganya dan dari keluarga suaminya. Setelah itu baru suaminya dipanggil. Nah, suaminya dipanggil ini merasa dirinya disidang gitu. Padahal tujuan untuk islah gitu. Merasa dirinya disidang dan tersinggung. Akhirnya dia mengatakan, ya udah katanya kita berpisah saja. Kita urus diri sendiri saja katanya. Kita urus diri sendiri saja. Udah setelah itu selesai. Kemudian dia pergi ke Malaysia. Nah, kira-kira ini hukumnya apa? Kita berpisah kan? Hah? Nah, ini dia. Jadi di dalam perceraian itu harus lafaznya sorih, jelas. Kalau di dalam apa? Di dalam bahasa Arab, lafaznya harus tolak. Nah, lafaznya harus tolak. Ya, harus diucap dan jelas. Nggak boleh yang multi interpretasi. Kalau berpisah bisa jadi berpisah tempat, berpisah ranjang, berpisah rumah, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Jadi harus ditanya dulu. Apabila lafaznya itu tidak jelas sehingga mengandung penafsiran yang banyak, maka harus ditanya, maksud kamu apa? Ya udah, maksud saya menceraikan. Nah, berarti tolaknya cerai. Tapi kalau sampai di sana saja, ya udah kita sampai di sini saja katanya. Bahkan dia tidak mengatakan berpisah, ya maaf. Dia tidak mengatakan, ya udah kita sampai di sini saja, kita urus diri sendiri masing-masing katanya. Kemudian dia pergi ke Malaysia, menghilang dan nggak tahu kabar. Akhirnya apa? Perempuan ini menganggap bahwa dia sudah diceraikan dengan lapas tersebut. Akhirnya menikah lagi. Setelah menikah, baru datang ke Ustadz bertanya, ini Ustadz gimana hukumnya? Wah, ini masalah besar ini. Masalah besar, nggak bisa, nggak boleh. Masih tetap statusnya sebagai istri yang, kenapa? Karena suaminya tidak menyatakan dia menceraikan atau mentala. Dia hanya mengatakan kita sampai di sini saja. Nah, sampai di sini saja itu maksudnya apa? Itu kan multi interpretasi, bisa ditafsirkan dengan berbagai macam makna. Maka yang seperti ini harus dengan apa? Dengan niatnya itu harus ditanya dulu, ya. Begitu juga dengan tulisan, itu nggak boleh juga. Dengan tulisan itu harus apa? Harus ditanya dulu, ya. Ditanya dulu, misalnya karena iseng-iseng nulis-nulis nanti ini maksudnya apa? Mungkin sedang masalah, sedang gondok dan lain sebagainya. Akhirnya coret-coret, aku menceraikan istriku. Istrinya pas datang rumah, ini tulisan suami saya ini. Nah, apakah hukumnya itu jatuh tolaknya? Belum, karena kitabah itu sama seperti kinayah. Yaitu kinayah itu bahasa kiasan. Kenapa? Karena belum tentu dia betul-betul maksud menceraikan. Mungkin hanya coret-coret ingin melampiaskan kemarahannya, tulis-tulis aja begitu. Tapi nggak ada niat untuk mencerai. Maka dia harus tanya dulu, bang, maksudnya apa ini bang? Kata, oh maksudnya saya tadi belajar nulis gitu. belajar nulis indah. Nah, maka itu sesuatu yang tidak pasti itu tidak dapat dijadikan sebagai hukum. Ya. Nah, maka sebelum melakukan sesuatu, maka pastikan dulu mana yang sudah diyakini. Ya. Contoh yang ke-10. Ini juga mirip-mirip. Jika ada seseorang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dalam keadaan sehat, akan tetapi setelah bertahun-tahun tidak kunjung pulang dan tidak diketahui kabarnya, ada di mana, sehat atau masih hidup atau sudah mati, nggak diketahui kabarnya, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang hidup.
walaupun memang sudah benar-benar mati. Tapi kan kita nggak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Nah, yang tahunya adalah dia keluar dalam keadaan hidup. Nah, kecuali memang ada bukti bahwa dia mati. Nah, maka ketika dalam kasus seperti itu, ya, dia tetap dihukum sebagai orang yang masih hidup. Ya, yang atas dasar ini tidak boleh diwarisi hartanya sampai datang kabar yang meyakinkan tentang hidup atau matinya. Misalnya nggak ada kabar sama sekali, sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 70 tahun nggak ada kabar, 80 tahun nggak ada. Wah, itu sudah eh, pada umumnya umur orang itu umurnya berapa gitu diperkirakan. Oh, kira-kira umurnya memang sudah segini, ini nggak mungkin dia masih hidup gitu. Artinya atau udah 100 tahun, ini gimana hukum warisannya? Wah, ya udah kalau seperti itu memang ya karena sedikit kemungkinan itu dia hidup gitu. Baik. Kemudian yang ke-11, apabila seseorang yakin bahwa dirinya pernah berhutang, pernah pinjam uang kepada seseorang, kemudian dia ragu apakah dia sudah membayar hutang itu atau belum. Perasaan saya udah bayar, tapi nggak ada bukti gitu, nggak ada bukti. Tapi dia rasa dia udah bayar gitu. Tapi masih ragu-ragu udah bayar atau belum, bayar atau belum. Maka hukumnya apa? Maka hukumnya wajib baginya untuk membayar hutang tersebut. Tetap dia wajib membayar hutang. Kenapa? Yang sudah pasti adalah dia berhutang. Yang nggak pasti adalah dia sudah bayar atau belum gitu. Maka hukumnya dia wajib membayar hutang tersebut. Nah, kecuali mungkin pihak yang dihutangi menyatakan bahwa dia telah membayar. Oh enggak, kamu udah bayar. Nah, itu berarti ada bukti bahwa keraguannya ini dikuatkan oleh pernyataan orang yang memberikannya pinjaman. Nah, ini kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak boleh dibatalkan oleh sesuatu yang meragukan. Nah, dari kaidah ini ada sub-sub kaidah lagi, ya, yang bercabang kepada kaidah yang menginduk kepada kaidah yang di atas, yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang ustazah pernah ada yang belajar tentang kaidah fikih ya? Atau kalau mungkin di pelajaran usul fikih yang paling mabadi dulu, yang paling awal di madrasah-madrasah itu mabadi awaliyah yang ditulis oleh Kiai Abdul Hamid Hakim gitu. Itu pelajaran di baru masuk pondok kelas 1 dulu, masuk SMP ya. Ya. Nah, itu sudah ada itu, ya. Yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana. Artinya apa? Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semula. Ya, maksudnya adalah untuk mengetahui hukum perkara yang berlaku terakhir, kita harus melihat kepada keadaannya semula. Ya, contoh tadi orang yang berwudu dengan pasti, lalu ragu apakah wuduknya sudah batal atau belum. Nah, untuk menghukum sudah batal atau belum ini, maka kita harus melihat kepada keadaan yang awal, yaitu apa? Dia yang sudah pasti adalah dia sudah berwudu. Nah, maka yang asal ini tidak boleh dirubah kecuali dengan sesuatu yang pasti juga. Ya. Yang kedua, ada orang yang diketahui masih hidup tadi juga, ya. Lalu dia menghilang dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, hukumnya ini apa ya? Menghilang dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya apa? Karena ini ada konsekuensi pada bagi waris dan lain sebagainya. Apakah hartanya boleh dibagi kepada ahli waris karena dianggap sudah mati atau tidak boleh? Maka hukumnya adalah asalnya dia masih hidup. Maka tidak boleh kita hukum dia mati kecuali dengan bukti. Nah, maka kenapa? Karena asalnya bahwa orang itu masih hidup, ya, karena dia pergi dalam keadaan hidup, kecuali ada bukti nyata bahwa dia sudah mati. Yaitu al-aslu, ya, pada asalnya adalah, ya, hukum asalnya adalah bahwa sesuatu itu harus tetap berada pada keadaan semulanya, ya. Artinya keadaan semula itu tidak boleh dirubah kecuali dengan sesuatu yang pasti.
Ya, seseorang meminjam uang atau barang, kemudian mengaku sudah mengembalikannya, sementara pemilik barang mengingkarinya. Saya sudah kembalikan. Ya enggak, kamu belum kembalikan. Nah, jadi di sini sehingga terjadi perselisihan antara yang minjam dengan yang meminjamkan. Ya, saya sudah kembalikan barang, kamu belum kembalikan katanya. Dan kedua-duanya nggak memiliki bukti. Yang mengembalikan nggak memiliki bukti, juga yang dikembalikan kepadanya juga nggak punya bukti. Nah, maka di sini bagaimana kita memutuskan? Maka hukum asalnya apa? Yang sudah pasti adalah dia pinjam barang. Mengembalikan masih diragukan. Kenapa? Karena nggak ada bukti masalahnya. Kalau ada bukti, berarti kita akan ambil ucapan yang punya bukti. Tapi kalau nggak ada bukti, maka kekuatan ada pada pemilik barang. Kenapa? Karena yang pasti dia sudah meminjamkan. Yang belum pasti adalah orang ini mengembalikan atau belum. Ya. Nah, ini kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, kemudian ada kaidah lain juga. Ya, ada kaidah lain. Dan ini eh, kaidah berkaitan dengan tanggung jawab. Ya. Nah, al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal itu bebasnya seseorang dari tanggungan. Ya. Nah, kaidah ini berarti artinya apa? Patokan dasar manusia dalam relasi sosial maupun individualnya adalah dia terlepas dari tanggung jawab hak orang lain, zimmah. Ya. Ketika hak itu belum pasti. Ya, artinya orang itu pada dasarnya itu bebas dari tanggung jawab. Ya, nggak ada beban dari orang lain. Gitu. Ya, artinya nggak ada ketergantungan kepada hak orang lain. Nah, maka apabila ada orang lain yang mengatakan bahwa saya misalnya punya tanggungan kepadanya, ya, kamu udah pinjam duit saya loh. Iya, betul. Kapan katanya? Dulu. Buktinya mana? Ya nggak ada, cuman saya ingat dulu, cuman berdasarkan kepada ingatannya aja gitu. Nah, maka jika ia tidak memiliki bukti yang pasti, karena ingatan itu nggak pasti, ya nggak pasti. Kadang bisa saja orang itu ngimpi mungkin minjemin ternyata karena mimpinya itu terlalu jelas sehingga nggak bedakan itu antara kejadian nyata dengan kejadian dalam mimpi. Gitu. Nah, maka jika dia tidak memiliki bukti yang pasti, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Bahwa seseorang bebas dari tanggungan. Karena kita lahir, apakah kita punya utang? Ya, jadi hukum asalnya seperti itu. Nah, ketika kita ada tanggungan, maka harus ada bukti bahwa tanggungan itu artinya kita ada ketergantungan kepada hak orang lain. Nah, maka hukum asalnya bahwa seseorang bebas dari tanggungan. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah pasti adalah seseorang bebas dari tanggungan atau baro atau zimmah dan tidak dapat kebebasan tersebut maaf ini ada yang tidak dapat kebebasan tersebut dihilangkan kecuali dengan bukti yang pasti juga, ya. Artinya nggak bisa tiba-tiba kita mengatakan orang itu punya hutang, ya, dan memberikan beban kepadanya kecuali dengan bukti yang pasti. Nah, konstruksi kaidah ini berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Artinya apa? Mendatangkan bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa, orang yang menuduh, orang yang mengklaim. Maka ketika dia menuduh, mengklaim, dia harus ada bukti nyata dong. Ya. Nah, wal yaminu 'ala man angkar, dan orang yang dituduh dia tidak wajib mendatangkan bukti. Tapi dia cukup mengingkari dan bersumpah. Jadi kewajiban mendatangkan bukti itu adalah bagi yang menuduh. Sementara yang dituduh itu tidak ada kewajiban untuk mendatangkan bukti. Ya. Walaupun mungkin ada yang kita dengar dengan pembuktian terbalik.
Nah, ini kalau ada pembuktian terbalik seperti ini akan jadi kacau. Artinya setiap orang yang dituduh berkewajiban untuk mencari bukti bahwa dia tidak apa? Tidak tertuduh. Bukan seperti itu. Kalau begitu nanti sedikit-sedikit orang menuduh kita, kita yang harus pusing cari bukti bahwa kita tidak benar. Justru orang yang menuduhlah yang harus mendatangkan bukti gitu. Ya. Jadi di dalam hukum Islam itu tidak dikenal namanya pembuktian terbalik gitu. Yang ada adalah bahwa pendakwa yang harus mendatangkan bukti. Ya, kalau tidak maka tuduhannya itu diragukan dan tidak memiliki kekuatan. Nah, maka berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa al-aslu bara'atu zimmah, bahwa hukum asalnya bahwa seseorang itu bebas dari tanggungan kecuali memang ada bukti yang nyata bahwa orang itu betul-betul memiliki tanggungan. Tapi kemudian ada beberapa kaidah lagi. Man syakka hal fa'ala syai'an aula, barang siapa yang ragu apakah dia sudah melakukan sesuatu atau belum, maka asalnya apa? Sudah melakukan atau belum melakukan? Yang lebih pasti mana? Yang pasti adalah belum, karena sudah itu datang setelah belum gitu. Ya. Yang sudah pasti adalah orang belum melakukan. Ya. Nah, maka fal aslu annahu lam yaf'al. Nah, ini penerapannya bagaimana? Contohnya, seseorang ragu apakah dia meninggalkan ini di dalam sholat misalnya, apakah dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan di dalam sholat, atau seperti sunnah abad, misalnya tahiyat pertama. Ya, dia ragu, tadi saya sudah tahiyat pertama atau belum? Ya, pas mau salam, tadi saya sudah tahiyat pertama atau belum ya? Nah, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya dia belum tahiyat. Maka apa yang harus dilakukan? Artinya dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena pada dasarnya dia belum melakukannya. Kenapa? Karena belum itu sudah pasti, sementara melakukan itu diragukan, sudah melakukan atau belum. Maka kita ambil yang pasti. Nah, itu apabila yang kita ragukan ini sudah melakukan sesuatu yang disunnahkan atau tidak, atau meninggalkan sesuatu yang sunnah atau tidak. Atau contoh lain, dia ragu di tengah sholat atau wudhu atau ibadah lainnya, bahwa dia meninggalkan salah satu rukun. Tadi saya tinggalkan rukun ini atau enggak ya? Ya. Nah, maka hukumnya apa? Ya, misalnya udah dapat rakaat kedua, tadi rakaat pertama saya udah baca Fatihah atau belum ya? Udah baca Fatihah atau belum? Nah, hukumnya apa? Hukumnya udah baca atau belum? Belum. Apa yang harus dilakukan? Maka dia harus mengulangi rukun tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Ya, bangkit lagi. Ulangi rakaatnya itu. Dari baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud lagi. Nah, baru setelah itu menyempurnakan. Atau misalnya di rakaat terakhir dia sebelum salam, tadi rakaat pertama saya udah baca Al-Fatihah atau belum ya? Oh, enggak dapat dia betul-betul tidak dapat menentukan dia udah baca Al-Fatihah atau belum. Ya. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya dia belum membaca. Ya, dia belum membaca, maka bangkit satu rakaat lagi, sempurnakan dari bacaan Al-Fatihah, kemudian ia sempurnakan ya rukun-rukun setelahnya. Baru setelah itu ya sujud sahwi ya dan salam ya. Maka hendaklah dia mengulangi rukun tersebut. Kenapa? Karena rukun ini hukumnya wajib. Ya, kalau kita nggak jalankan maka ya tidak sah. Sementara di sini kita ragu sudah melakukan atau belum. Ya, dan kita tidak dapat memilih mana yang lebih kuat. Ya, namanya ragu itu ya betul-betul 50-50 itu. Ya, 50-50. Kemudian kaidah yang keempat, di sini ada 5 kaidah ya. Sedikit lagi. Al-aslu al-adam. Jadi ini mirip-mirip sih sebenarnya.
Cuman supaya lebih dapat masuk ke dalam berbagai macam masalah, jadi dicabang-cabangkan. Ya, yang asal itu adalah tidak ada, karena semua sebelum ada dia sebelumnya nggak ada, ya nggak? Asal segala sesuatu itu adalah tidak ada, ya, tidak ada. Khususnya di dalam, kalau di sini di dalam hak kepemilikan misalnya. Artinya kita lahir dalam keadaan memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu. Tidak memiliki sesuatu, asalnya memang tidak ada. Kita tidak punya hak apa-apa gitu. Nah, maka ketika kita mengaku kita punya hak, maka kita harus ada bukti. Ya. Kita harus ada bukti. Artinya pembuktian itu diperlukan ketika ada keraguan. Tapi kalau nggak ada keraguan, nggak ada masalah. Ya, seperti ini saya udah bawa, udah pakai kemana-mana. Ini punya saya atau bukan? Ya, punya saya atau bukan? Ya, itu baru perlu pada pembuktian. Ya, tapi kalau nggak ada keraguan tersebut, ya, khususnya ketika ada orang yang mendakwa bahwa ini miliknya, padahal ini sudah bersama saya, ya, dan saya yakin ini punya saya, maka nggak boleh kita serahkan kepada orang kecuali dia punya bukti nyata yang detail, yang akurat, ya, supaya nggak mudah orang itu mengklaim milik orang lain dengan semau-maunya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana ya, karena segala sesuatu itu memiliki dua sifat, ada sifat asli atau yang dinamakan dengan sifat bawaan, ya, yang mana sifat itu sudah ada bersama adanya benda itu misalnya. Nah, ini misalnya kalau kita terapkan di dalam kaidah jual beli, ini bisa diterapkan dalam kaidah jual beli. Sifat asal dari barang yang dijual, ya, ialah selamat dari cacat dan kurang. Artinya apa? Kalau barang itu cacat memang nggak boleh dijual, kecuali sudah dijelaskan ini barang ini cacat dan orang yang membeli menerima cacat tersebut. Tapi kalau tidak ada penjelasan, maka kaedahnya adalah bahwa barang yang dijual itu selamat. Ya. Atau sifat modal. Modal itu sifatnya utuh, artinya apa? Belum ada kosong dari keuntungan dan kerugian. Artinya belum dapat dikatakan untung dan rugi kecuali setelah dikelola. Tapi namanya modal itu ya. Jadi sifat untung dan rugi itu bukan sifat bawaan, tapi dia sifat kemudian, yaitu ketika sudah dikelola. Tapi kalau modal itu baru ada, ya maka belum dapat dikatakan untung dan rugi. Gimana kok baru nyerahin modal, modalnya rugi? Ya nggak bisa. Ya. Jadi untung dan rugi ini bukan sifat bawaan, tapi sifat yang datang kemudian. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah sifat yang tidak asli, yaitu sifat yang pada asalnya tidak ada pada sesuatu itu. Misalnya apa? Seperti adanya sifat cacat dan kurang pada barang dagangan. Ya. Nah, sifat cacat dan kurang ini, ya, adalah sifat yang kemudian ada, tapi bukan ada bersama barang itu, atau adanya keuntungan dan kerugian pada modal. Bagaimana menerapkan ini di dalam transaksi ataupun di dalam muamalah? Jika seseorang membeli misalnya kuda, mobil, atau apa saja dari orang lain, ya, dan setelah dia periksa nggak ada apa-apa gitu. Nah, dan pembeli sudah menerima, sudah betul-betul akad, ya, menerima apa yang dia beli. Lalu di kemudian hari si pembeli mengaku datang kepada si penjual mengatakan bahwa pada mobilnya atau pada kuda ataupun barang yang dibeli ada cacat lama katanya. Ini ada cacat lama sebelum saya beli udah ada katanya. Nah, ini apakah bisa diterima? Bisa diterima nggak? Kita udah jual barang, udah pada saat transaksi tidak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba seminggu kemudian dia datang. Ini saya melihat ini cacat, ada cacat lama ini. Cacatnya ini sepertinya sebelum apa? Sebelum saya beli. Nah, maka untuk bisa diterima ucapannya, dia harus ada bukti bahwa ini betul-betul ada sebelum transaksi. Karena bisa jadi cacat itu ada setelah transaksi. Jadi ada bisa cacat ini memastikan cacat betul-betul sebelum transaksi, harus ada
ada bukti. Kalau nggak ada bukti ya nggak bisa diterima begitu saja. Kalau nggak semua orang nanti lecet sedikit mau bicara lama ini ya dikembalikan. Kita harus ada. Nah, kemudian seseorang memakan makanan orang lain, ya, memakan makanan orang lain, dan dia berkata kepada pemilik, Anda telah membolehkan saya untuk makan. Tapi pemiliknya mengatakan, nih nggak pernah, saya nggak pernah mengizinkan kamu untuk makan makanan saya. Enggak, tadi kamu suruh saya makan. Enggak pernah saya suruh kamu makan. Nah, kira-kira ini kita ambil ucapan yang mana ini? Orang yang mengatakan kamu sudah suruh saya makan, atau yang mengatakan saya nggak pernah suruh kamu makan? Ya, ya nggak pernah nyuruh, asalnya belum pernah menyuruh. Maka yang mengatakan pernah nyuruh harus membuktikan. Oh, ini lo rekamannya. Oh, kalau ada rekaman, misalnya ada bukti atau ada saksi, barulah. Tapi kalau hanya sekedar klaim, nggak boleh. Ya, maka hukumnya adalah bahwa maka yang benar adalah apa yang dinyatakan oleh pemilik. Karena hukum asalnya adalah dia belum membolehkan. Ya, dan orang lain pada asalnya tidak memiliki hak untuk mengambil atau makan hak orang lain. Ya, baik. Pada hutang piutang, ya, jika seseorang terbukti memiliki hutang dengan ikrarnya dan bukti nyata, lalu dia mengaku telah membayar atau telah dibebaskan dari hutang, sementara ghorimnya ataupun pemberi hutang mengingkari itu, ya maka hukumnya juga sama. Ya, apabila dia tidak mendatangkan bukti, maka klaimnya tidak bisa diterima. Baik, kemudian yang terakhir, al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamani. Hukum asal pada setiap peristiwa ya adalah dengan memperkirakan penyebabnya pada sesuatu yang paling dekat dengan zamannya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengetahui hukum suatu peristiwa ya, yang sepertinya memiliki dua sebab, ya, maka hukumnya ditentukan dengan melihat kepada sebab yang paling dekat dengan waktu peristiwa itu terjadi. Nah, bagaimana penerapannya ini? Ya, jadi kita harus kembali kepada kaidah awal, yaitu apa? Al-yakin, keyakinan tidak dapat dirubah dengan sesuatu yang meragukan. Baik. Misalnya, seseorang lelaki melihat pada pakaiannya ada bekas air mani. Dan orang ini masih jomblo, ya, masih belum menikah. Dan air mani itu akan keluar, ya pasti dari mimpi kalau itu. Tapi dia nggak tahu, ini saya mimpi tadi malam atau malam-malam sebelumnya. Karena dia nggak perhatikan kok tiba-tiba ada bekas air mani di situ. Yang pasti adalah itu adalah air mani. Tapi dia nggak pasti ini kapan keluarnya. Nah, dan dia tidak ingat kapan ia mimpi basah. Apakah tadi malam atau malam-malam sebelumnya? Karena kalau dia pasti malam 3 hari yang lalu, maka 3 hari itu dia wajib mengqadha. Ya, karena dia tahu misalnya setelah sholat asar, ini ada mani, ini kapan ini? Tadi malam saya mimpi atau sebelumnya? Dia nggak pasti. Nah, maka apa yang harus dilakukan di sini? Apakah dia harus mandi perkirakan, kayaknya 3 hari yang lalu. Tapi dia nggak pasti, artinya dia kira-kira aja, kira-kira kayaknya 3 hari yang lalu. Ya maka hukumnya kalau seperti itu dia harus mengulangi ibadahnya 3 hari. Apakah itu yang harus dilakukan? Enggak. Kita harus mengambil perkiraan penyebab yang paling dekat. Yaitu apa? Bahwa air mani itu keluar ketika tadi malam mungkin dia mimpi tetapi dia lupa. Artinya apa? Dia wajib mandi dan tidak wajib mengulangi ibadahnya sebelum malam tersebut. Artinya dia mengambil malam yang paling terakhir. Ya, artinya dia wajib mandi dan mengulangi sholat subuh, sholat duhur, dan sholat asar. Ya. Nah, artinya apa? Kita ambil yang terdekat di sini. Ya, terdekat. Satu contoh lagi. Ada seseorang memukul seorang wanita yang tengah hamil besar.
Setelah dipukul, anaknya keluar, lahir. Tapi anaknya lahir dalam keadaan hidup dan sehat tanpa ada penyakit. Dilihat-lihat sehat, diperiksa oleh dokter sehat, nggak ada apa-apa. Nah kemudian beberapa jam setelahnya, tiba-tiba anak itu mati. Atau sehari setelahnya anak itu mati. Nah, apakah yang memukul itu dapat dianggap sebagai pembunuh bayi tersebut atau tidak? Nah, ini kan membingungkan. Soalnya masalahnya adalah dia keluar dalam keadaan hidup, sehat, nggak ada apa-apa gitu. Nah, maka di sini hukumnya bahwa si pemukul tidak dapat dianggap sebagai pembunuh bayi tersebut. Sebab konsekuensinya di sini membunuh. Sementara dia hanya memukul sampai melahirkan dan anak itu masih sehat gitu. Nah, maka karena secara zahir ia mungkin artinya apa? Tidak dapat dihukum sebagai pembunuh, walaupun ya tetap hukuman memukul itu bukan berarti dia bebas, enggak, dia tetapi masalahnya dia dihukum sebagai pembunuh atau tidak. Nah, maka tidak dapat dihukum sebagai pembunuh. Kenapa? Karena secara zahir mungkin dia mati oleh sebab lain yang tidak diketahui pada saat itu. Nah, kaidah ini dikecualikan perkara syubhat pada subjek atau dinamakan syubhat fa'il. Artinya itu tidak dapat diterapkan di dalam semua hal, tapi ada perkara-perkara yang kaidah terakhir ini yaitu memperkirakan penyebab yang paling dekat itu tidak bisa. Nah, yaitu apa? Yaitu pada masalah yang dinamakan dengan syubhat fa'il atau syubhat pada subjek. Syubhat pada pelaku. Nah, yaitu apa? Adanya dua penyebab kuat, tapi tidak dipastikan mana di antara keduanya yang menyebabkan peristiwa kedua atau peristiwa yang berikutnya ini. Contoh, seseorang ditabrak, terluka parah, tapi masih hidup. Ya, setelah dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa sebaiknya orang ini dioperasi untuk menyelamatkannya. Tapi ternyata begitu selesai operasi, orang itu mati. Nah, kira-kira yang menjadikan orang ini mati, yang menabrak tadi, atau operasi yang dilakukan oleh dokter tadi? Kira-kira yang mana? Ya, arti yang akan dihukum sebagai yang mematikan ini siapa? Nah, dalam kasus ini, tidak bisa kita terapkan, kita lihat kepada sebab yang terdekat, operasi. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Ya, atau juga kita katakan yang menabrak itu memang menjadikan dia terluka parah dan lain sebagainya, tapi nggak mati seketika. Kalau mati seketika itu urusan lain lagi. Ya, ini masalahnya dia sakit dan menurut dokter ini ya untuk menyelamatkannya sebaiknya dioperasi. Ya, nah, ternyata setelah operasi kok mati gitu. Nah, apakah penyebab matinya itu adalah operasi? Ya, karena mungkin kalau nggak dioperasi bisa jadi hidup gitu. Ya, bisa jadi mungkin ada kesalahan di dalam operasi dan lain sebagainya. Jadi di situ ada dua kemungkinan. Maka hukumnya apa? La ta'alluqa lahu bil hukmi. Di sini hukum tidak bisa ditetapkan kepada salah satu dari kedua-duanya. Ya, tidak nggak bisa dokter ini dikatakan dia teledor dan lain sebagainya sehingga dia dianggap sebagai dihukum telah membunuh, nggak bisa. Ya, atau ini juga dihukum sebagai pembunuh sehingga harus nggak bisa juga. Ya, walaupun dia hukum dia sudah melaksanakan sesuatu itu suatu perbuatan yang menyakiti. Nah, ini pengecualian. Ya, mungkin itu masalah-masalah yang penting berkenaan dengan 3 hadis di atas, yang dari 3 hadis tersebut lahir suatu kaedah yang namanya al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Nah, ini semuanya juga menggambarkan kepada kita bagaimana cara pola kerja para ulama gitu di dalam mengambil hukum dari hadis yang enggak sesederhana itu. Karena sekarang itu banyak klaim, udah kita ikut hadis dan Quran aja, nggak usah ikut para ulama. Ulama bisa salah, Al-Quran sudah pasti nggak salah. Lah, kok nggak bisa seperti itu. Masalahnya bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis. Ya, orang nggak bisa masak, orang nggak bisa masak. Terus mau bilang udah nggak usah ikut masakan Padang, nggak usah ikut, saya masak sendiri aja. Ya udah, ntar masak gosong-gosong makan yang gosong-gosong juga. Jadi udah, kalau udah
kita nggak bisa berbuat sama sekali, ya udah ikuti orang yang bisa. Ya. Jadi kita nggak bisa memahami Al-Quran dengan benar, hadis dengan benar, terus kita bisa mengatakan kita kembali kepada Al-Quran saja, hadis saja, nggak usah ikut ulama dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pernyataan yang sangat konyol. Kenapa? Karena nggak semudah kita memahami Al-Quran dan hadis, itu nggak mudah seperti membolakkan telapak tangan gitu. Ya, oleh sebab itu Allah sudah mewanti-wanti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian nggak tahu. Artinya kita diperintahkan untuk mengikut ulama. Artinya mengikut Al-Quran dan mengikut hadis dengan cara mengikuti para ulama yang memiliki kapasitas untuk memahami Al-Quran dan hadis. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu-Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz tadi tentang batal wudhu ya. Ya. Kan kalau kita tidak merasa keluar atau bau, kita ragu-ragu berarti kita tetap masih dalam keadaan wudhu. Ya. Tapi kadang-kadang ini Pak Ustadz, kita itu nahan kentut ya karena males wudhu lagi. Nah, akhirnya itu sepertinya di dalam perut itu ini Pak muter. Iya, muter-muter. Tapi akhirnya hilang gitu Pak. Rasa kentutnya hilang, itu batal enggak ya? Enggak. Selama tidak keluar, dan betul-betul tidak merasakan keluar, cuman mungkin terhadap muter-muter di dalam, bahkan di dalam terkadang ngeluarin suara kan? Iya. Terkadang selama suara itu enggak keluar dari tidak dua batal. jalan tadi, maka itu tidak membatalkan. Oh, iya. Karena yang membatalkan itu adalah khurujus syai', keluarnya sesuatu dari dua jalan itu. Oh ya, makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, ini banyak kejadian di masyarakat ya? Jadi yang mungkin stigma di masyarakat yang udah biasa itu gini, misalkan seorang suami meninggalkan rumah, udah 3 bulan lebih, bahkan setahun itu tidak ada kabar dan tidak nafkah yang secara lahir batin itu. Kalau orang tua bagaimana gitu suka ngomongnya kan gitu, itu udah jatuh talak gitu. Yang kita pahami seperti itu gitu. Ternyata tadi kan diterangkan seperti itu, kalau belum ada langsung talak begitu kan masih sah sebagai suami gitu. Ya itu aja pertanyaannya, mohon penjelasannya. Nah, itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan itu makanya perlunya ada sigot ta'lik. Ta'lik artinya di dalam sigot akad nikah itu biasanya kalau sekarang itu sudah ada, yaitu sigot ta'lik itu artinya apa? Nanti setelah akad nikah di situ ada pernyataan bahwa apabila ya sang suami tidak menafkahi istrinya 3 bulan berturut-turut atau 4 bulan berturut-turut, maka talaknya jatuh. Maka di situ dia ucapkan talak atau enggak ucapkan, kalau sudah di awal di sigot ta'lik itu sudah tercatat di situ terucap, maka udah secara otomatis talaknya jatuh. Ya, talaknya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ini tadi kan sholat nggak boleh dibatalkan. Yang saya tanyakan, apakah semua sholat wajib dan sholat sunat nggak boleh dibatalkan? Terus yang satu lagi, kalau mamanya saya di rumah sendirian, kalau udah sepuh ini kan kadang-kadang sepi gitu ya, baru sholat takbiratul ihram, tiba-tiba ada orang assalamualaikum gitu. Nah, sedangkan orang itu mungkin orang tua atau yang pernah malah sampai pulang karena baru takbiratul ihram kan nunggu 4 rakaat, kalau duhur kan lama. Nah, apakah kita boleh membatalkan atau kita boleh berdehem gitu loh, atau bersuara keras di lafadznya dikeraskan gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah ini juga sudah dibahas oleh para ulama. Ya, pertama, ya, kalau kita misalnya sholatnya di dekat pintu, ya, sekiranya kita bisa membuka pintu, kita bukain pintu, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong, silahkan masuk. Silahkan masuk, itu langsung batal sholatnya. Nah,
Bagaimana dengan isyarat-isyarat misalnya? Misalnya kan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan ucapan salam dan dalam keadaan selamat. Nah, maka kalau tujuan kita membaca ayat itu adalah untuk mengisyaratkan orang tersebut supaya masuk, tanpa ada tujuan kita membaca, artinya bukan tujuannya bacaan sholat, maka salatnya batal. Tapi kalau tujuannya adalah membaca dan sekalian ngingetin, ngasih isyarat, maka nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau berdehem dan lain sebagainya, ya, kalau tujuannya untuk mengingatkan itu, karena kaedahnya kalau keluar beberapa huruf, 3 huruf, ya, maka itu akan membatalkan sholat. Ya, nah, maka bisa dengan kita isyaratkan, atau kalau bisa dekat, misalnya kita buka pintu nggak apa-apa, bergerak nggak apa-apa, tapi jangan sampai bergerak tiga, misalnya agak jauh, ini udah nggak apa-apa melangkah di masjid. 1, nah ini berapa langkah? 2, ya. Kemudian melangkah lagi, enggak, diam dulu, itu udah diam, jadi udah selesai. Ada gerak baru lagi. Nah, dua gerakan, 1, 2. Nah, jadi itu dua gerakan, maka diam dulu, jangan 2. Nah, kalau gitu udah batal, ya. Kalau agak jauh, setelah itu bukain pintu, ya, udah nggak apa-apa, ya. Berkasih isyarat, nggak apa-apa. Yang penting jangan ngomong, silahkan masuk, nggak boleh. Ya, Yang penting gerakannya itu nggak boleh lebih dari Iya, 2. nggak boleh secara berturutan, itu nggak boleh. Gerakan itu berturut-turut nggak boleh. Tapi kalau sedikit demi sedikit, ya, 2 langkah sih, diam dulu. Setelah itu melangkah lagi sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Jika memang sekiranya orang itu kita tahu dia dengar suaranya, oh ini kayaknya urusan penting banget dan mendesak dan lain sebagainya, nggak ada cara lain, ya nggak apa-apa melakukan hal tersebut. Tapi jangan ngomong, jangan bicara, ya. Ya, kalau bisa dengan isyarat, tapi kalau nggak bisa, ya dengan cara seperti itu. Atau isyaratnya Ya nggak usah balik lagi, lanjutin aja di situ. Nah, nggak apa-apa, sejadah dari, jangan balik supaya ke tidak depan. terlalu, ya kalaupun balik lagi, ya baliknya dengan cara yang seperti tadi, dengan seperti tadi. Nah, terus Ya dengan paket, halo, ini juga masalah apa, efek lockdown yang terlalu lama, akhirnya paket itu tiap hari, tiap jam itu datang ke rumah. Jadi mau belanja keluar nggak bisa, akhirnya dikit-dikit paket. Kalau mengeraskan suara, ya bisa juga dengan mengisyaratkan supaya orang itu paham kalau kita dengan sholat, maka nggak apa-apa kita keraskan suara. Kita keraskan suara, bacaan kita nggak apa-apa. Oh, ini orang ini sedang sholat, ya. Kita keraskan sholat, tapi bacaan yang kita baca adalah bacaan sholat. Allahu Akbar. Nah, supaya orang itu dengar, ya, lagi sholat gitu. Yang penting intinya jangan ngomong, kemudian jangan bergerak lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Bisa, ya, isyarat dengan Allahu Akbar, tapi niatnya bukan sekedar isyarat, niatnya adalah zikir. Niat itu perlu, niatnya bukan hanya sekedar Allahu Akbar, enggak. Niat kita berzikir. Nah, niat berzikir sekalian, ya, untuk memberi isyarat kalau kita sedang sholat. Ya, Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, semua sholat, ya, umum, sholat wajib, sholat sunnah, hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Artinya kalau kita sudah takbiratul ihram, itu nggak boleh kita keluar kecuali dengan alasan yang syar'i dan pasti dan dibenarkan. Ya. Karena kita sudah berada di hadapan, udah bermunajat dengan Allah. Jadi nggak boleh kita berpaling begitu saja, membatalkan
pembicaraan begitu saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz. Ini masalah habis sholat Pak Ustadz. Terus kita berdoa sama zikir. Terus kalau buang angin tuh gimana Pak Ustadz? Batal apa enggak? Kalau apa? Habis sholat terus kita zikir sama doa. Terus kita buang angin itu batal apa enggak? Enggak diterima enggak gitu. Kita berdoa terus apa zikirnya terus gitu. Kalau buang angin. Ya. Pertama, doa itu tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Tidak disyaratkan. Jadi Boleh. boleh lanjut ya Pak Ustadz. Ya, boleh lanjut, tetapi sebaiknya ya berwudu lagi. Ya, artinya itu hanya adab saja, adab. Artinya kalau berdoa itu kita berdoa dalam keadaan enggak berwudu pun kita masih boleh berdoa. Ya, kecuali mungkin sujud syukur dan lain sebagainya itu enggak boleh, kecuali atau sujud tilawah itu enggak boleh kecuali dalam keadaan suci. Kalau berdoa ya sekarang juga kita berdoa, misalnya nggak punya wudhu pun kita berdoa, tapi adabnya atau sempurnanya kita berwudhu. Ya. Ini waktunya tinggal 10 menit ya, jangan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Sedikit Ustadz, tadi mengenai keraguan kita dalam membaca surat Al-Fatihah itu. Dilalahnya ini, lupanya ini, ragunya ini ketika kita membaca surat pendek gitu. Jadi apakah langsung kita ulangi lagi atau bagaimana? Ya. Syukran Ustaz. Ya. Jazakallah. Ini Allahu Akbar. Mungkin udah baca Al-Fatihah, tetapi pas sudah baca surat pendek, saya udah baca Al-Fatihah belum ya? Udah baca Al-Fatihah belum? Ya udah, kaedahnya tadi kalau ragu sudah melakukan sesuatu atau belum, ya hukumnya adalah belum melakukan. Artinya kembali baca surat Al-Fatihah. Ya, kembali kepada asal. Ya. Nah, kecuali yang kita ragu ini, misalnya tadi saya sudah tahiyat belum. Sementara kita sudah berdiri, ya itu nggak boleh kembali lagi. Kenapa? Karena artinya apa? Tidak boleh kembali dari sesuatu yang rukun kepada sesuatu yang sunnah. Ya, kalau kita sudah misalnya kita tinggalkan sunnah kemudian berdiri kepada rukun, kemudian baru ingat belum tahiyat, nggak boleh kembali lagi. Jadi kembali dari sesuatu yang rukun kepada yang sunnah itu membatalkan sholat. Tetapi kalau yang kita ragu itu adalah tadi rukun juga, maka itu nggak apa-apa. Kita boleh kembali kepada rukun. Ya. Misalnya tadi udah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru ingat, tadi saya belum baca doa iftitah. Kemudian Allahu Akbar kabiran itu batal sholatnya langsung. Kenapa? Karena dari rukun kepada sunnah. Ya, maka itu tidak boleh. Ya, Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz nyampaikan masalah mufarakah ya. Ya, mufarakah. Mufarakah itu seorang imam yang keluar dari tugasnya sebagai imam karena kesalahan ya. Iya. Di sini Pak Ustadz, imam ini kadang-kadang Pak Ustadz banyak juga yang bacaannya yang tidak benar gitu. Banyak yang tidak benar. Contohnya sudah dikasih tahu sama ketua DKM ya, supaya ayat yang dibaca itu yang salah itu dibenarkan. Tetapi itu tetap nggak ngikutin gitu Pak Ustadz. Jadi apakah syarat-syarat seorang imam ini nggak bisa ditentukan oleh misalnya oleh pemerintah kita, misalnya contohnya di Kota Madia ini ada, kita carilah imam-imam yang berkualitas gitu Pak Ustadz. Ini supaya apa? Kadang-kadang di RW itu dia sering-sering ke masjid aja, tapi pingin jadi imam. Sedangkan ilmunya sampai di situ. Saya sering ngikutin juga Pak Ustadz Jadi bagaimana kalau dia marah ke orang DKM, tapi dia tetap mau jadi imam. Sedangkan imam yang pinter banyak di situ Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang seharusnya imam itu ditentukan oleh
pemerintah. Ya. Nah, yang belum tertata itu memang di negeri kita ini. Kalau di Malaysia itu imam itu resmi dari pemerintah dan ada gajinya resmi. Imam itu resmi. Nggak boleh sembarangan orang jadi imam, nggak boleh. Ya, harus ada surat resmi dari. Oleh sebab itu masjid-masjid itu semua dikelola di bawah terdaftar oleh pemerintah. Dan imam yang menjadi imam di situ harus mendapatkan ya izin, ya, dan ya artinya imam itu sebagai PNS kalau di sana tuh. Begitu juga di Mesir dan di negara-negara Arab lainnya itu nggak bisa sembarangan. Nah maka di negeri kita pun ya seharusnya begitu gitu, sehingga supaya ya urusan sholat ini bukan urusan sederhana ya, urusan selamat atau tidaknya kita di akhirat nanti gitu. Maka itu yang harus lebih diperhatikan. Seharusnya memang ya setiap yang menjadi imam itu harus memiliki kelayakan. Enggak sembarangan karena dia merasa dirinya sebagai RT punya itu sering ke masjid harus menjadi imam, enggak, sementara bacaannya ke utara selatan ya itu enggak boleh karena itu bisa membatalkan sholat apabila bacaannya itu merusak makna, ya. Iya memang seharusnya ya seharusnya seperti itu. Iya seharusnya. Iya. Iya. Iya betul betul. Betul betul. Iya sama juga sebenarnya. Baik itu dai, baik itu imam itu memang harus ada kelayakan. Ya kalau di Malaysia emang kalau mau mengisi kajian itu harus ada istilahnya surat tauliyah, ada sertifikasinya. Nggak boleh sembarangan. Saya pun kalau ke sana itu orang yang mengundang saya dia harus minta izin dulu, harus mengurus surat dulu untuk supaya saya boleh berceramah di masjid dan di tempat-tempat umum. Itu harus ada izin. Kalau enggak ya bisa langsung masuk penjara. Ya maka ya itu dikembalikan kepada pemerintah. Kemudian yang bertanggung jawab di sini adalah Kementerian Agama atau Departemen Agama. Nah, sementara kita ya tentu nggak bisa. Itu ya kalau kita punya kesadaran masyarakat maka ya kita sendiri yang mengelola itu. Gitu. Karena memang mungkin belum ada sistem di pemerintahan kita yang mengatur secara khusus tentang imam dan dai-dai ini. Walaupun mungkin dai sudah ada ke arah ke sana, tapi masih aja banyak dai-dai liar yang tidak memiliki kelayakan ngomong di depan umum. Ya, wallahu taala alam. Ya nggak apa-apa kalau mereka punya kelayakan nggak apa-apa gitu. Kalau punya kelayakan misalnya dalam satu masjid itu banyak imam, ya bagus juga untuk bervariasi supaya makmumnya bisa artinya nggak bosan juga. Oh ini bacaannya lain, ini bacaannya beda. Ini yang penting layak gitu. Oh iya, di Masjid Syariah Asih pun lebih bagus lagi nih imamnya itu merdu-merdu sebenarnya. Iya tergantung siapa yang mengelola sebenarnya. Apalagi, oh iya di Syariah Asih udah bagus-bagus itu lebih dari layak lagi itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami ada Ustadz, kalau misalnya udah salam, kita lupa tadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua bahkan udah bangun, tadi saya 3 apa 4 ya? Apakah mulai sholat baru lagi atau cuma nambah rakaatnya? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang kita bicarakan itu apabila keraguannya itu ada saat dia ada di dalam sholat. Ya. Tapi kalau udah assalamualaikum, tadi saya udah 4 rakaat apa ada 3 rakaat, 4 rakaat apa 3 rakaat, itu kan ragu dan tidak pasti. Udah di sini kalau sudah salam maka jangan sampai dirusak oleh keraguan yang masalahnya sudah salam, kecuali memang udah pasti oh tadi saya ketinggalan 1 rakaat, maka di situ harus berdiri lagi. Tapi kalau ragu belum dipastikan, itu nggak boleh ya. Salam itu sudah kalau udah salam ya udah al aslu
pada dasarnya dia sudah salam itu ya karena memang sudah betul-betul yakin sudah menyempurnakan rakaat. Kemudian kalau ragu ini kan belum dipastikan, maka nggak boleh kita kembali lagi disebabkan karena keraguan. Ya, nah jadi kasusnya kalau sudah di dalam sholat dengan setelah sholat itu beda. Kalau keraguan itu di dalam sholat, maka kita harus menyempurnakan. Tapi kalau udah assalamualaikum kita ragu, ini tadi udah lengkap apa belum? Ya udah. Al-aslu asalnya bahwa sudah lengkap. Nah, sementara belum lengkap atau itu kan belum dipastikan. Nggak dapat dipastikan. Jadi kita boleh kembali ya apabila betul-betul pasti gitu. Ya kayak Rasulullah baru dapat 2 rakaat, assalamualaikum. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini kita kosor ya. Atau engkau lupa ya Rasulullah. Ya. Enggak dikosor katanya. Akhirnya Rasulullah sholat lagi, sempurnakan lagi 2 rakaat lagi. Nah, itu kan pasti, itu pasti. Tapi kalau ragu, ini tadi 3 rakaat apa 4 rakaat? Ya udah, buang keraguan itu. Ya, udah sholatnya udah sah, udah selesai. Nah, Kalau itu sama kalau ini Ustadz, kita sholat masbuk. Sholat masbuk, biasanya baru 4 rakaat kita bodoh. Imamnya ini salam, kita ikut-ikutan salam tuh. Ya Allah saya mah tadi berdasarkan masbuk. Tapi ikut-ikutan imam salam gitu. Gimana gitu? ya udah kembali lagi, berdiri lagi, Oh, nggak sempurnakan, berdiri lagi, sempurnakan ya. sempurnakan. Padahal Misalnya masbuk 1 rakaat, ya udah, walaupun udah salam. Ya kan Rasulullah tadi udah salam juga 2 rakaat, assalamualaikum. Sahabat bingung nih hari ini ya Rasulullah kita kosor ya kata. Oh bukan katanya. Bukan. Ya akhirnya ya walaupun udah salam. Kenapa? Karena pasti. Ya. Saya boleh nanya satu aja? Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz katakan kalau kita udah Allahu Akbar itu udah kita total, itu nggak Ya. boleh kita Betul. sembarang membatalkan. Saya sering begini, waktu sudah Allahu Akbar, rasanya tadi niat saya nggak sempurna, terus saya turunkan lagi tangan saya Allahu Akbar lagi, itu Nah, boleh nggak? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Sering nggak tuh? Sering kan? Sering. Pertama, niatnya itu seperti apa? Misalnya sholat subuh, kita udah betul-betul niat sholat subuh 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Iya, yang ada dalam hati sebenarnya. Kalau kita ucapkan walaupun nggak dalam, artinya kalau udah di hati itu betul-betul sudah ada niat itu, walaupun nggak diucapkan, udah sah. Kalau ragu, kalau statusnya ragu, jangan, nggak boleh. Tapi kalau betul-betul yakin tadi belum niat sebagai makmum, ya makmum itu syaratnya dia harus niat sebagai makmum. Tapi kalau dia tadi, saya belum niat makmum tadi, nah itu nggak apa-apa, dibatalkan. Kenapa? Kalau enggak, dia sholatnya nggak sah nanti. Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi kalau ragu, tadi saya udah niat makmum belum ya? Itu hilangkan. Ya nggak usah dibatalkan, nggak boleh. Kedua pertanyaannya, kalau tadi sunat seperti tahiyat pertama, Ya. kita kan nggak perlu tambah rakaat, itu harus sujud sahwi. Iya. Nah, pertanyaan saya kalau yang ketinggalan tadi seperti Ibu misalnya tadi kita lupa rakaat, ragu, kita tambah. Kita tambah 1 rakaat lagi, apakah perlu sujud sahwi juga? Iya, sujud sahwi juga. Sujud sahwi juga untuk artinya kita sudah melakukan suatu kesalahan lah. Nah, kesalahan di dalam sholat. Ya, maka kesalahan itu untuk menutupinya dengan sujud sahwi. Oh, yang Ustadz katakan, yang Kiai katakan tadi supaya setan itu kecewa ya, Ya, supaya setan kecewa. yang sudah mengganggu kita. Terima kasih. Kiai. Iya. Ibu tadi ada yang mau bertanya lagi? Iya. Bacaannya sama. Bacaan dalam sujud sahwi sama seperti bacaan sujud lawinya. Ya, nggak ada bedanya. Ya, karena di dalam Rasulullah tidak menjelaskan apa bacaan di dalam sujud sahwi dan bacaan di antara tahiyat. Maka dikembalikan kepada cara sujud biasa dan cara
dan bacaan tahiyat biasa. Walaupun para ulama mengatakan sebaiknya membaca subhana man la yanamu wa la yasu, itu memang tidak ada di dalam hadis, itu inisiatif para ulama. Inisiatif para ulama mengatakan subhana man la yanamu wa la yasu. Nah, tidak ada di dalam hadis. Kalau begitu bid'ah dong. Bukan, banyak para sahabat juga berdoa dengan doa yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Yang kita baca coba Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Itu bukan dari Rasulullah, itu dari sahabat. Dari sahabat. Ya. Itu dari sahabat yang mengatakan itu. Setelah itu Rasulullah tadi ada yang baca ini ya. Siapa yang baca tadi di dalam sholat bacaan ini katanya? Awalnya sahabat takut-takut ini karena berdoa dengan doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, hanya setelah bertanya berulang-ulang, ya Rasulullah, saya heran tadi melihat semua pintu langit dibuka untuk mengangkat pahala daripada bacaan tadi. Ya, maka artinya maknanya juga ya tidak bertentangan, maka nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Mungkin waktu juga Wallahu yang ta'ala memisahkan kita ya. Masih banyak ya ibu-ibu, nggak apa-apa, disimpan aja pertanyaannya. Kita bertemu lagi bulan November, ya. Bulan November insya Allah. Terima kasih Pak Kiai, jazakallah khair. Terima kasih ibu-ibu semua kedatangannya. Kok ini hari sedikit ya? Banyak yang mauludan. Yang mau lihat. Ya, silakan doa aja. Baiklah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا جميعا اللهم بارك في أهل هذا المجلس وفي أهل هذا المسجد وفي القائمين بهذا المسجد اللهم بارك لنا جميعا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.